Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kisah Nabi Isa versi Islam dan Nasrani. Seperti Nabi Zakaria dan Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam tidak disebutkan dalam Alkitab Yahudi karena orang Yahudi menganggap Nabi terakhir mereka adalah Malyaki sekitar 5 abad sebelum Masehi. Sementara itu dalam kitab Kristen 4 Injil Kanonik yang diakui gereja sebagai kitab suci, yaitu Injil Markus, Lukas, Matius, dan Yohanes, sebenarnya adalah kitab biografi atau cerita versi Kristen kehidupan Nabi Isa. Di antara perbedaan cerita Nabi Isa di Al-Quran dan Alkitab adalah namanya. Nama yang digunakan dalam Alkitab Indonesia adalah Yesus. Nama ini berasal dari kata Yunani Leseus atau Enos dan merupakan Yunanisasi dan Helenisasi dari nama Ibrani Yesua. Sedangkan Al-Quran menggunakan Nabi Isa yang berasal dari bahasa Aram dialek Galilea, yaitu Ishak. Hal ini dikarenakan Nabi Isa dibesarkan oleh ibunya Maryam di kota Nazaret atau asal kata Nasrani di wilayah Galilea sebelah utara Palestina, dan Aram adalah bahasa utama penduduk Galilea. Dan orang banyak mengatakan ini adalah Yesus, Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Injil Matius pasal 21 ayat 11. Setelah kehancuran kerajaan Yahudi 587 sebelum Masehi dan orang-orang Yahudi mengalami pengasingan di Babilonia, bahasa Aram menggantikan bahasa Ibrani sebagai bahasa sehari-hari di Palestina setelah Alexander menguasai wilayah Palestina pada tahun 332 sebelum Masehi. Bahasa Yunani Koina menjadi bahasa resmi wilayah tersebut. Kata Koina berarti dialek umum, karena bahasa ini merupakan dialek umum yang digunakan tentara Alexander ketika Romawi menaklukkan Yunani. Koina, bahasa Yunani, tetap menjadi bahasa dominan di bagian timur kekaisaran Romawi karena bangsa Romawi banyak mengambil dan menggunakan kebudayaan Yunani. Bangsa Yunani Koina bahkan menjadi bahasa asli semua kitab Perjanjian Baru. Dalam Alkitab Kristen, naskah Injil tertua berasal dari abad kedua Masehi, berisi teks yang menggunakan koin Yunani sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Awal abad ke-1 Masehi, bahasa utama yang digunakan orang Yahudi di Palestina adalah bahasa Aram dari Yunani Koina, dan bahasa Ibrani telah menjadi bahasa eksklusif para pendeta yang digunakan untuk ritual. Agama Yahudi, Nabi Isa sendiri pengguna bahasa Aram dialek Galilea yang berbeda dengan bahasa yang digunakan masyarakat Yerusalem. Hal ini tercatat dari penyalipan seseorang yang disamakan dengan Nabi Isa. Sementara itu, Peter duduk di luar halaman. Lalu seorang gadis pelayan mendatanginya dan katakanlah, kamu selalu bersama Yesus, orang Galilea. Injil Matius pasal 26 ayat 69. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di sana mendatangi Petrus dan katakan, pastinya Anda juga salah satunya. Ia terlihat dari bahasamu. Injil Matius pasal 26 ayat 73. Karena itu, nama yang benar
adalah yang digunakan dalam Al-Quran, yaitu Isa, karena nama ini berasal dari bahasa yang digunakan Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan nama Yesus dalam Alkitab dan Kristen adalah pengucapan Yunani atau Helenisasi nama Ibrani, dialek Yerusalem, yang berbeda dengan bahasa yang digunakan Nabi Isa alaihissalam. Alkitab Kristen menceritakan tentang Nabi Isa mendapat tantangan dakwah dari dua kelompok, yaitu kelompok liberal atau Saduki dan orang tradisionalis atau Farisi. Kata Saduki berkaitan dengan akar kata sada yang berarti benar atau adil, yang menunjukkan gelar bagi seseorang yang dianggap mempunyai otoritas atas keadilan dalam masyarakat, yaitu kaum bangsawan. Pada saat itu, kaum Saduki berasal dari kalangan bangsawan dan elit pemilik tanah. Mereka adalah minoritas. Mereka menerima filsafat dan budaya Yunani atau Helenisme, sehingga membuat pemikiran mereka menjadi liberal. Mereka menolak takdir. Mereka menolak adanya kebangkitan di akhirat dan menganggap tidak ada pahala dan siksa setelah kematian. Pada hari itu, datang kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Injil Matius pasal 22 ayat 23. Sementara itu, kata Farisi terkait dengan akar kata farisa atau dipisahkan, yaitu pemisahan atau penolakan terhadap unsur atau orang non-Yahudi, termasuk budaya Yunani. Orang-orang Farisi menolak pemikiran dan kebudayaan Yunani. Mereka berasal dari rakyat, kebanyakan dari mereka adalah mayoritas, sehingga mereka seringkali mengaku sebagai pemegang otoritas keagamaan yang sah. Karena itu, dalam Injil, orang Farisi sering disamakan dengan ahli Taurat. Mereka mengambil sikap tradisional, yaitu mengandalkan pengajaran lisan atau oral Torah, di mana pendapat para ulamanya dan adat istiadat lebih diutamakan daripada data teks. Ritual mereka menjadi dasar ibadah Yahudi saat ini. Kemudian beberapa orang Farisi dan ahli Taurat datang dari Yerusalem menemui Yesus. Injil Matius pasal 15 ayat 1. Namun Yesus menjawabnya, "Kenapa kamu melanggar perintah Allah demi tradisi nenek moyangmu?" Injil Matius pasal 15 ayat 3. Injil juga menceritakan bahwa kamu sering berbeda antara perkataan dan perbuatan. Nabi Isa juga mengkritik kaum Farisi yang suka membuat kuburan bagi orang-orang saleh. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Injil Matius pasal 23 ayat 2. Oleh karena itu, taatilah dan lakukanlah semua mereka ajarkan padamu, tapi jangan ikuti tindakan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Injil Matius pasal 23 ayat 3. Celakalah kamu wahai para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, wahai kamu orang-orang munafik, karena kamu membangun makam pada nabi dan membuat indah tubuh orang-orang soleh. Injil Matius pasal 23 ayat 29. Tantangan dakwah dari kaum tradisionalis dan liberal merupakan pola yang sering terulang dalam sejarah, seperti Nabi Hud alaihissalam yang menghadapi kaum tradisionalis yang menjadikan adat istiadat nenek moyang sebagai sumber kebenaran utama. Mereka berkata, "Apakah Anda datang kepada kami sebagai Nabi Hud agar kita hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami?" Al-Quran Surat Al-Araf ayat 70. Apakah dia berjanji padamu ketika kamu mati dan menjadi tulang berulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu, bahwa hidup itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup,
dan tidak akan pernah dibangkitkan lagi. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23, 25, dan 37. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menghadapi kaum tradisionalis yang menciptakan syariah baru atau bid'ah, bahwirah, saibah, dan haram berdasarkan kebiasaan nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menetapkan adanya bahwirah, saibah, dan haram, tetapi orang-orang kafir mengarang kebohongan kepada Allah, dan kebanyakan dari mereka tidak mengerti. Dan ketika itu dikatakan kepada mereka, mari ikuti apa yang diturunkan Allah dan ikuti utusan Allah. Mereka menjawab, cukup bagi kami apa yang telah kami pelajari dari nenek moyang kami yang melakukannya. Apakah mereka juga akan mengikuti nenek moyang mereka, padahal nenek moyang mereka tidak tahu apa-apa dan juga tidak mendapatkan petunjuk? Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 103 sampai 104. Nabi Muhammad SAW juga menemukan orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan di akhirat, dan tentunya mereka akan mengatakan demikian juga. Hidup hanya ada di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 29. Perbedaan lainnya, kisah Nabi Isa dalam Al-Quran dan Alkitab adalah peristiwa penyaliban. Alkitab Kristen menyatakan bahwa Nabi Isa lah yang disalib, tapi Alkitab sendiri juga menceritakannya bahwa kelompok orang yang ingin menangkap Nabi Isa tidak mengenalinya. Pasalnya, kejadian tersebut terjadi pada malam hari, juga karena Nabi Isa bukanlah penduduk asli Yerusalem. Yudas bahkan harus mencium orang yang mirip Nabi Isa untuk menandakannya sebagai orang yang harus ditangkap. Orang yang menyerahkannya telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Itulah orang yang akan aku cium, tangkap dia. Injil Matius pasal 26 ayat 48. Yudas sendiri berasal dari Kereo, sebuah kota di ujung selatan Palestina. Jadi dialah satu-satunya dari 12 murid Nabi Isa. Yudas bergabung dengan Nabi Isa selama 3 tahun sebelum peristiwa penyaliban. Saat hendak dibunuh, berkatalah seseorang yang serupa dengan Isa, juga menyerukan ekspresi penderitaan karena beratnya rasa sakit yang dia rasakan. Sekitar jam 3, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kamu meninggalkanku? Injil Matius pasal 27 ayat 46. Ungkapan ini menjadi bukti bahwa tidak mungkin Tuhan mengadu pada Tuhan karena dia merasa ditinggalkan. Ungkapan ini jika tidak datang dari seorang nabi yang mengakui bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Tapi ekspresi ini keluar dari manusia yang terkejut melihat betapa banyak penderitaan yang harus dia rasakan ketika dia bersedia menjadi pribadi yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sedangkan Al-Quran menyatakan bahwa yang disalib adalah orang yang mirip dengan Nabi Isa, dan karena kata-kata mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, meskipun mereka tidak membunuhnya dan tidak pula membunuhnya, tapi yang mereka bunuh adalah orang yang mirip Nabi Isa. Tapi Allah mengangkat Isa, padanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157 dan 158. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada malam hari ketika hendak ditangkap, Nabi Isa berkata kepada para muridnya, siapakah di antara kalian yang ingin menjadi mirip seperti saya? Maka dia akan dibunuh menggantikanku. Maka suatu saat dia akan bersamaku satu tingkat
di surga nanti. Lalu seorang pemuda berdiri, yang termuda di antara mereka yang hadir. Lalu Isa berkata padanya, "Duduklah." Lalu dia mengulangi kata-katanya lagi. Pemuda itu berdiri lagi. Lalu Isa berkata, "Duduklah kembali." Lalu dia mengulangi kata-katanya lagi. Lalu pemuda itu pun ikut berdiri sambil berkata, "Saya bersedia." Akhirnya Isa berkata, "Jika itu, kamulah orangnya." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya mirip dengan Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat ke langit dari salah satu atap rumah. Kepercayaan orang umat Kristiani pada Nabi Isa alaihissalam selalu dikaitkan dengan masalah penebusan dosa. Dalam ajaran Kristen, akidah akan penebusan dosa sangatlah penting. Kepercayaan dan penebusan dosa dan wafatnya Nabi Isa alaihissalam di kayu salib merupakan salah satu cara manusia untuk melepaskan diri dari dosa, karena semua orang berdosa dan tidak ada seorang pun yang bebas dari dosa. Jadi menurut agama mereka sangatlah membutuhkan penebusan dosa dan penyelamat yang harus bersih dari dosa. Asal muasal dosa warisan ini itu dimulai ketika Nabi Adam dan Hawa melanggar hukum Allah. Dia berdua memakan buah dari pohon terlarang. Setelah dirayu setan, iblis dengan kata-kata halus menyatakan bahwa Allah telah melarang mereka memakan buah-buahan yang ditunjuk tersebut, karena dengan memakan buah mereka akan menjadi malaikat dan akan hidup selamanya. Iblis menunjukkan keharuman buahnya. Pohon terlarang itu buahnya indah dan rasanya enak. Pada akhirnya Nabi Adam dan Hawa terpesona oleh bujukan halus iblis dan melakukan dosa dengan melanggar larangan Tuhan. Sebagai akibat, seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam yang dilahirkan dari putra dan putrinya menanggung dosa. Setiap manusia yang dilahirkan akan mewarisi dosa dari ayah dan ibunya. Hanya ada satu manusia yang tidak mewarisi dosa tersebut, yaitu Yesus Sang Mesias, yang tidak dilahirkan melalui nutfah atau benih laki-laki. Menurut ajaran Kristen, dari generasi ke generasi, semua manusia telah terperosok dalam dosa, agar tidak ada seorang pun yang dapat menjadi penebus dosa. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah Tuhan yang bereinkarnasi dalam wujud tubuh manusia, jadi dia tidak berdosa. Dialah yang kemudian mempersembahkan dirinya untuk menjadi penebus dosa manusia. Dogma iman dalam keyakinan Kristen mengenai Nabi Isa alaihissalam sendiri juga berbeda-beda. Di antara dogma-dogma mereka ada juga yang mirip dengan keyakinan umat Islam, tapi mereka yang sependapat dengan umat Islam adalah kelompok minoritas dalam agama Kristen. Mayoritas umat Kristen mempunyai keyakinan yang sangat berbeda dengan umat Islam. Banyak sekali artikel yang ditulis dalam bentuk buku leaflet, serta artikel-artikel di internet yang mendukung dan membantah pendapat umat Kristiani tersebut. Kita juga bisa dengan mudah mencarinya di internet atau di buku-buku yang tertulis oleh mantan pemuka agama Kristen yang telah masuk Islam atau mantan kiai yang telah masuk Kristen. Kita dapat mencarinya dengan mudah, bahkan dua sumber yang saling bertentangan, kemudian membacanya secara kritis sambil membandingkan argumennya. Dalam keyakinan umat Islam, Nabi Isa alaihissalam mempunyai kedudukan istimewa sebagai salah satu rasul pilihan yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan pesannya. Beliau merupakan salah satu utusan yang paling mulia dan mendapatkan julukan Ulul Azmi. Ada 5 nabi istimewa yang tergolong Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam,
Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 7. Allah memberikan gelar ulul azmi pada para rasul ini memiliki ketegasan yang luar biasa dalam menyampaikan ajaran kuno. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan bahwa malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan. Jelaskan kepadaku tentang iman. Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menjelaskan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, akhir zaman, qada dan qadar atau takdir, baik dan buruk. Dari teks hadis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu bagian dari rukun iman adalah beriman kepada Rasulullah, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Mengimani status Nabi Isa alaihissalam sebagai hamba dan Rasul Allah merupakan kewajiban dan merupakan salah satu faktor keimanan yang menyebabkan seseorang masuk surga dan selamat dari neraka. Ada sebagian orang yang selamat dari kesalahan karena mempunyai keinginan yang benar. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, dan masih banyak orang yang sesat karena salah mengira bahwa Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Inilah orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan atau anak Tuhan. Padahal akidah Islam telah mengajarkan kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 disebutkan, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ayat di atas diturunkan sebagai penjelasan atas pertanyaan kaum musyrikin dan kafir mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas menekankan kesucian dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, menolak segala macam kemusyrikan dan menjelaskan bahwa tidak ada yang setara dengannya. Menyatakan bahwa Allah mempunyai anak atau dilahirkan berarti menikmati Allah dengan ciri-ciri yang ada pada makhluk, padahal Allah adalah Tuhan yang mempunyai sifat yang berbeda dengan makhluk ciptaannya dan tidak sama dengan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala jelas tidak menggunakan alamat ataupun yang ada pada makhluknya seperti lapar, haus, makan, minum, mati, dan lainnya. Tentunya aneh jika seorang yang dilahirkan di bumi menyerukan kepada umat manusia supaya menyebutnya sebagai putra Allah dan mengajarkan kepada manusia lainnya untuk menyembahnya. Allah Subhanahu wa taala telah meminta kesaksian Nabi Isa alaihissalam mengenai tuduhan ahli kitab terhadap Nabi Isa agar ia memanggilnya Tuhan sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Mengatakan jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha kuasa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Quran Surat Al-Maidah ayat 116. Sebaliknya, Nabi Isa alaihissalam malah menyuruh seluruh umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan perintah Allah yang diturunkan kepada seluruh nabi dan rasulnya. Akidah Islam
mengajarkan kita untuk meyakini dengan pasti tanpa keraguan bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba dan Rasul Allah yang dilahirkan oleh Maryam. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit beserta anggota jasmani dan rohaninya, bukannya terbunuh di salib. Nabi Isa alaihissalam masih hidup hingga saat ini, dan di akhir zaman akan turun menjadi hakim yang adil dan menjadi imam yang bijaksana. Setelah itu, Nabi Isa alaihissalam akan mematahkan palang salib, membinasakan babi, dan menerapkan upeti. Hal ini sesuai dengan berita akurat dari Nabi Muhammad SAW, terutama dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, kisah Nabi Isa alaihissalam dan tanda-tanda hari kiamat. Hadis yang menyebutkan turunnya Nabi Isa alaihissalam merupakan hadis mutawatir, sekaligus hadis yang menyatakan bahwa ia akan berhukum sesuai syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penembus dosa yang diyakini umat Kristiani tidak berdasarkan karena tidak didukung dengan bukti kitab agama atau alasan yang masuk akal. Kematian Al-Masih di atas salib tidak berhubungan dengan keselamatan manusia atau nazar. Selain itu, para ulama dan ilmuwan Islam terdahulu juga telah mengajukan berbagai argumen untuk menjaga pendapat tersebut. Nabi Isa alaihissalam merupakan teladan atau penuntun bagi kehidupan manusia. Siapapun yang menginginkan selamat dan tidak tersesat dalam mengimani Allah haruslah meluangkan waktu untuk mempelajari para utusan Allah yang menuntun dari kesesatan dan gelapnya kehidupan. Betapa sengsaranya orang yang tersesat dan memahami perintah Allah, waktu dan tenaganya akan terbang percuma. Tujuan tidak menentu, perasaan pun tidak enak, apalagi akhirnya nanti pun akan sungguh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan siksa yang pedih bagi orang yang tersesat dari jalannya, padahal ia sudah mendapatkan banyak pertanda. Bayangkan saja sobat, andai kata kita tidak punya penuntun dan tidak punya petunjuk arah, lalu kita berjalan menuju suatu tempat yang kita tidak ketahui sebelumnya, pastilah perjalanan tersebut tidak akan menenteramkan. Tapi jika penuntun arah dan tujuannya jelas, maka langkah kita akan mantap dan hati kita pun senantiasa diselimuti ketentraman. Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawanya yang terangkum dalam Al-Quran adalah penuntun dan panutan bagi kita sepanjang zaman. Iman yang benar adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, adalah bahwa kita mewajibkan beriman terhadap segala sesuatu mengenai Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sobat cerita yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kekurangan, ketidaksempurnaan dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.